Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita tak henti-henti untuk nikmat yang Allah beri kepada kita sampai hari ini. Allah masih panjangkan usia, berikan kita kesehatan jiwa dan raga, dan Allah berikan kita hidayah yang membuat kita berkumpul di rumahnya, menunaikan sholat subuh berjamaah tepat di awal waktu secara berjamaah seperti biasa. Salawat dan salam kita persembahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah kirim kepada kita untuk menyampaikan risalah ketauhidan, satu-satunya ilah yang pantas kita sembah, dan tidak boleh bersisa yang lain sebenarnya di dalam hati kita. Dan itulah yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk berkata kepada kita, Qul, kasih tahu mereka wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, bahwa aku sebenarnya sama seperti kalian. Yuha ilayya, tapi aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa wahyunya? Annama ilahukum ilahu wahid, bahwa satu-satunya Tuhan yang pantas disembah, Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat berikutnya sambungannya adalah fastaqimu ilaihi, maka dong bekong bahasa Aceh, glong aki bak danoh, bersandarlah kepada dia. Jangan bersandar bak damai. Jadi bersandar bak damai syirik. Yang betul bersandarlah kepada Allah. Ada yang sudah bersandar bak damai langsung ke bina. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh bersisa yang lain di dalam hati kita kecuali Allah. Itu sebabnya kalimat tertinggi, kalimat tauhid tertinggi adalah La ilaha illallah. Tidak ada yang kami ilahkan kecuali Allah. Tidak ada yang kami sanjung kecuali Allah. Tidak ada yang kami cintai kecuali Allah. Ini dalam ini sebenarnya. Ya. Saya pernah ceramah ini sama ibu-ibu. Ibu-ibu langsung tunjuk tangan. Jadi kalau mencintai suami gimana Ustaz? Ya. Saya bilang haram. Ya Allah katanya. Yang betul adalah mencintai suami karena Allah menyuruhnya. Kenapa kita mencintai orang tua kita? Karena Allah menyuruhnya. Karena kalau enggak, maka kita akan mencintai orang tua kita karena orang tua kita mencintai kita. Islam tidak hanya mengajarkan resiprokal, bahwa kalau Ki baik sama aku baik sama Ki. Bukan. Allah mengajarkan bahwa kita harus baik sama orang meskipun dia tidak baik sama kita. Dan itu sebabnya basis yang bisa seperti itu hanya kalau kita bergantung cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bantu korban banjir bukan karena kasihan. Bukan karena kasihan. Karena nanti ada suatu kasus orang yang sebenarnya terkena banjir itu adalah orang yang paling banyak membuli kita.
Sehingga waktu kena banjir awaknya pun apa? Nyancok. Rasa. Enggak begitu. Walaupun mereka membuli kita, maka ketika mereka kena banjir pun kita disuruh oleh Allah untuk membantunya. Kenapa? Karena kita tidak membantu mereka, tapi kita sedang mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna salah satu di antara la ilaha illallah. Kami tidak melakukan sesuatu ya Allah kecuali karena Engkau. Kami tidak membantu korban banjir ya Allah kecuali karena Engkau. Kami tidak berkumpul hari ini di masjid ini ya Allah kecuali karena Engkau. Semua kita lakukan karena Allah. Itulah yang didakwahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pantaslah kita juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan kesungguhan beliau sehingga Islam sampai kepada kita sampai hari ini. InsyaAllah kita tetap istiqomah sampai akhir hayat kita nanti, berpegang teguh di jalan yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Pak Gesi, Tengku Imung, Tuhapet, tokoh-tokoh masyarakat di kampungnya, kemudian Ketua BKM dan seluruh pengurusnya, guru-guru saya, pengurus, pembina, penasehat dan semuanya yang ada di jamaah subuh BBC, para pengurus jamaah subuh lainnya yang sudah berhadir, guru-guru kami semuanya. Dari atas nampak ini banyak guru saya yang duduk di bawah. Salam takzim, mohon diizinkan kami berdiri sebentar, nggak lama-lama. Di sini ditulis maksimal 15 menit. Gimana tercebuk deh. Maksimal 15 menit. Terima kasih pengurus BKM. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah tidak akan lama. Dan apa yang kita ingin bicarakan sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita mulai tadi, bahwa Allah menginginkan kita mencintainya full, total. Jangan bersisa untuk yang lainnya. Tapi Allah tahu dan Allah Maha tahu bahwa kita tidak mampu melakukannya. Itu sebabnya Allah tidak menuntut cinta yang sempurna, tapi Allah menuntut usaha yang luar biasa. Allah tahu bahwa kita tidak akan mampu menyerahkan seluruh hati kita kepadanya. Karena tabiat manusia, dia akan condong. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Itu bagian representatif yang Allah sebutkan, bahwa manusia memang dihiasi oleh Allah kecintaan untuk perempuan, anak, harta, mobil, apalagi yang disebut tadi, tanah ladang, ya. Dan itu memang kita usahakan habis-habisan. Banyak sekali orang yang memang mengatur strategi sedemikian rupa hanya untuk menambah harta-harta kekayaannya. Itu menarik buat dia. Terhiasi jiwa kita dengan itu. Dan harus kita akui, kita tidak mampu melepaskan diri total daripada yang demikian. Tapi Allah memperkenalkan cinta yang sesungguhnya. Masukkan namaku ke dalam, kata Allah. Itu sebabnya kalimat tauhid tadi dimulai dengan menafikan la ilah. Tidak ada yang pantas dijadikan ilah illa Allah, kecuali Allah. Kenapa? Tadi ada kuda tunggangan, ada emas, ada perak, ada perempuan, ada anak dan sebagainya. Tidak ada satupun, kata Allah, yang pantas kalian jadikan ilah. Karena itu la ilah. Buang semua itu. Illa Allah. Masukkan Allah ke dalam. Tapi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sebutkan tadi, itu tidak mudah. Itu sebabnya
kadang-kadang Allah paksa kita untuk melepaskannya. Kita tidak rela. Kenapa kita tidak rela? Karena tadi zuyyina linnas. Karena itu adalah hiasan buat kita. Terasa indah di mata kita itu. Itu sebabnya tidak ada yang rela ketika mobilnya terbakar. Tidak ada yang rela ketika rumahnya diterjang banjir hancur berantakan. Tidak ada yang rela ketika anaknya meninggal. Tidak ada yang rela, tidak ada yang rela, tidak ada yang rela. Tapi Allah memperkenalkan kalimat raditu billahi rabbah. Aku rela engkau atur hidupku ya Allah. Aku rela bahkan engkau cabut anakku. Aku rela engkau bakar mobilku. Aku rela engkau turunkan pangkatku. Aku rela, aku rela, aku rela. Itu dalam sekali itu. Raditu billahi rabbah. Aku rela engkau jadi Tuhanku. Aku rela engkau atur segalanya dalam hidupku. Maka disuruh oleh Nabi untuk kita baca itu setiap hari di zikir pagi dan zikir sore kita. Untuk mengingatkan kita kembali, ada yang atur hidup kita. Dan gak usah masuk ke domain atur itu. Kadang-kadang ada manusia yang merasa dirinya hebat, masuk ke domainnya Allah, ikut-ikut ngatur. Maka susah dia. Hai, aku fikir wawancara, apa yang aku fikir kah? Nggak usah kita fikir. Karena memang Allah yang sudah atur semuanya. Di kampung saya dulu Pak, ada orang tua satu. Sudah almarhum beliau. Saya melihat beliau sebagai seseorang yang sangat tawadu. Namanya Yusuf. Kami panggil beliau Apasuh. Beliau lambat sekali. Tiap hari naik sepeda ontel. Beliau pergi ke laut setiap harinya. Rumahnya hanya dari papan dan belut. Ya, bukan orang berada. Dan kalau hari raya Idul Fitri dan Idul Adha di tempat kami, biasanya kalau di Al-Badar ini, kalau Idul Fitri dan Idul Adha, sebelum sholat didirikan, protokol akan pegang mic. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih berjalan, nepu bagah pacut. Nyo semayang akan mulai. Nah mulai ego aku begah lagi. Ya. Kenyo protokol. Nah protokol itu Pak. Tapi di tempat kami nggak ada yang seperti itu. Kami cuma melihat Apasuh katruk bukan. Kalau Apasuh katruk berarti mandung katruk. Kalau Apasuh sudah datang berarti semua orang sudah hadir. Maka jamaah hanya menunggu Apasuh. Setiap hari raya Apasuh. Ya. Dan yang menarik adalah suatu ketika beliau ke laut, pulang turun dari bot, orang-orang menghampirinya. Apasuh, rumah drone katutung. Rumah dia terbakar. Apakah dia bergegas kemudian pulang? Enggak. Dia tetap seperti biasa, naik sepeda dengan lambatnya, ditanya sama orang, "Pakan tenang dah, ke rumah katutung." "Hai kakak." Kenapa? Karena memang Allah tidak menyuruh kita cepat-cepat. Yang Allah suruh kita cepat dalam Al-Quran cuma untuk taubat. Wasari'u. Cepatlah. Ya. Tapi yang lain gak perlu cepat. Allah sudah atur. Itu nikmatnya menjadi Apasuh. Ya kan? Kadang saya iri sama beliau. Karena saya kadang-kadang juga berusaha untuk cepat. Berusaha untuk ini dan sebagainya. Hektik sekali hidup kita. Dan zaman sekarang sudah dibuktikan bahwa kehidupan hektik itu memberatkan orang-orang. Kehidupan hektik itu memberi beban. Banyak sekali orang-orang yang sekarang ini resign dari pekerjaan-pekerjaan besar dan memilih tinggal di kampung untuk menanam bayam, nanam sayur dan sebagainya. Apa kata mereka?
I want to have slow living life. Nggak hektik lagi, mau slow living. Ada bahkan kemarin itu saya nonton di YouTube, seorang pegawai Bank Dunia, nggak kaleng-kaleng, Bank Dunia, gajinya besar pasti. Dia resign dari Bank Dunia di luar negeri. Dia pulang ke Jawa Timur, saya lupa nama kampungnya. Dia pulang ke Jawa Timur, kemudian hanya untuk nanam sayur. Jadi semua kebutuhannya dia tanam sama dia. Jadi di pekarangannya ada padi, ada bayam, ada ikan gurami, dan ada semuanya. Dia bilang, saya mau mempraktekkan kedaulatan pangan. Saya mau mempraktekkan bahwa hidup bukan ditopang oleh uang. Bahwa Anda bisa hidup secara berdaulat kalau Anda langsung punya akses kepada sumber daya alam. Keren sekali. Dan yang dia bilang apa? Ini slow living menyenangkan, menenangkan. Hari ini yang membuat kita repot itu dia. Hektik sekali hidup kita. Apalagi kalau kita ke Medan, kalau kita ke Jakarta. Tanya-tanya susah. Posi belah malam, tajak Blok M, urang mantong rame. Dan semua berjalan sangat cepat. Semua seperti berlari mengejar sesuatu. Alepo ke hilir. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan betapa ketergantungan kita kepada apa yang kita cita-citakan. Dan apa yang kita cita-citakan itu zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal ban dan seterusnya. Itu sebabnya kadang-kadang ketika kita tidak lagi bisa diingatkan dengan kata-kata, maka Allah ingatkan dengan kejadian. Sudah lama Allah ingatkan kita, jangan. Bahkan ketika Allah sebutkan itu tadi semuanya, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin dan seterusnya, di ujung-ujungnya Allah bilang bahwa itu semuanya dunia, mata'ul hayatid dunia. Itu dunia, ya. Dan sama Allah lah nanti husnul ma'ab. Sama Allah lah tempat yang paling bagus. Cinta sama Allah lah tempat yang paling bagus. Itu Allah sampaikan secara tulisan. Allah peringatkan melalui mulut para nabi, para rasul, para penceramah berikutnya. Tapi karena kita tidak dengarkan, maka Allah naikkan levelnya. Karena kita tidak bisa lagi diingatkan dengan kata-kata, maka Allah ingatkan dengan kejadian. Allah ambil paksa apa-apa yang kita cinta tadi. Ada yang cinta sekali sama mobil, Allah ambil mobilnya. Ada yang cinta sekali sama rumah, Allah ambil rumahnya. Allah ambil apa yang dia cinta. Kenapa sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah sebenarnya Maha Pencemburu. Cinta itu pasangannya cemburu. Maka kalau ada istri bapak-bapak di rumah yang mengaku cinta sekali sama bapak-bapak, tapi nggak cemburu, itu pret. Ada tuh. Begitu juga Islam. Islam paling keras kepada suami yang tidak cemburu sama istrinya. Namanya dayut. Ada suami-suami yang dia suka istrinya dilihat orang. Ada dulu teman saya waktu kuliah di Jerman dulu. Dia selalu suruh istrinya beli baju satu nomor lebih kecil. Kenapa? Biar kelihatan cantik, kata dia. Saya bilang sama dia, boleh aja ke suruh beli nomor lebih kecil, tapi jangan ke ajak keluar. Ke pakai di kamar yang lebih kecil lagi pun boleh. Berdua aja kalian. Tapi kalau dibawa keluar, itu jadinya dayut. Karena dia ingin orang lain juga ikut menyaksikan.
Orang lain juga ikut menikmati. Dan Allah murka sama orang seperti ini. Yang dayus. Yang mengaku cinta, tapi nggak ada rasa cemburunya. Dan Allah ketika mencintai seorang hamba, maka Allah akan menyertakannya dengan cemburu. Dan ketika Allah cemburu, maka apa yang terjadi? Allah akan melakukan sesuatu ketika Allah melihat bahwa si hamba mencintai sesuatu itu lebih daripada mencintai dirinya. Ya. Tadi dibaca tadi oleh Ustaz Katwolunan. Soro? Maulid Akbar. Kok bisa saya lupa nama Maulid Akbar? Ya. Wa tuhibbul mal hubban jamma. Kamu mencintai harta keterlaluan. Terlalu cinta kamu sama harta itu. Itu sebabnya ketika Allah mencintai kalian, ketika Allah mencintai kita, tapi Allah menemukan kita justru mencintai harta, itu kan seperti aku cinta sama dia, dia cinta sama orang lain. Ya kan? Itu namanya cinta segitiga. Lo galak ke Ji galak ke go. Kan beda pendapat lah. Allah cinta sama kita, sementara kita cinta sama yang lainnya. Apa yang akan Allah lakukan? Allah akan jauhkan kita dari yang lainnya itu. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu cara Allah ketika memaksa kita untuk memutuskan cinta kita yang terlalu kuat kepada makhluk. Kadang-kadang bukan satu yang kita cintai, banyak. Banyak itu pun disingkirkan oleh Allah. Maka ketika Allah bicara tentang musibah, Allah bicara tentang desain. Walanabluwannakum. Nah, di situ saja sudah jelas itu desain. Karena Allah pakai lam taukid yang menunjukkan bahwa Allah dengan sungguh-sungguh mendesain kalian akan dicoba. Walanabluwannakum bisyai'in. Artinya cobaan yang Allah beri sebenarnya enggak besar-besar amat. Sebagian saja. Sedikit menurut para mufassirin, tidak banyak. Tapi apa saja yang akan muncul di dalamnya? Minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat. Allah sebutkan beberapa hal yang memang kita cintai dalam hidup. Tapi yang menarik adalah ayat ini Allah pakai kata wa. Itu maknanya apa? Wa itu beda dengan au. Kalau au itu berarti boleh pilih. Allah mencoba kalian dengan ketakutan, atau dengan kelaparan, atau dengan kekurangan harta, atau itu maknanya apa? Bisa jadi yang datang kepada kita satu saja. Kagadoh moto kake, lain hana gadoh. Tapi enggak. Allah bicara dengan kalimat wa. Itu maknanya apa? Dan. Ya. Allah buat kalian takut. Dan Allah buat kalian lapar. Dan Allah buat kalian sakit. Dan Allah buat kalian... Allah dan. Satu paket semuanya. Sehingga apa yang terpikir oleh orang-orang? Kakenong banjir, rumah hancur, aki patah, ya kan? Moto hanali, anak meninggal. Kuusahakan untuk membersihkan rumah yang terendam dengan lumpur, kadro banjir lom. Ho yang tak peke hana bere. Ya. Itu Allah sebut dengan minat thamarat. Thamarat itu artinya buah sebenarnya. Buah-buahan hasil dari pertanian. Tapi bisa dimaknai juga menjadi hasil dari usaha. Puyang tapugat hana berhasil. Apa maknanya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Allah ingin buat kita putus asa. Ada orang yang mengatakan
Hanya putus asa itu haram. Putus asa sama Allah haram. Tapi putus asa sama makhluk kadang Allah desain. Sehingga kita tidak lagi berharap pada harta. Kita tidak lagi berharap pada orang. Kita tidak berharap pada manusia. Apa kata mu'alim? Begitulah. Kalau kita berharap pada manusia, kita kecewa. Ya iyalah, manusia itu makhluk. Dan kalimat mu'alim itu kalimat tauhid. Ya. Kalau kita gantungkan harapan kepada manusia, kita kecewa. Maka gantungkan harapan kepada Allah. Itu ayat. Mana ayatnya? فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. Setelah kalian melakukan sesuatu, lakukan sesuatu yang lain segera. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Tapi gantungkan harap hanya kepada Allah saja. Jangan gantungkan harap pada manusia. Karena kamu akan kecewa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sengaja Allah buat kita putus asa dengan harta. Putus asa barangkali dengan pimpinan, putus asa dengan kejadian, putus asa dengan bantuan orang-orang yang kita tunggu-tunggu tak pernah datang, putus asa dengan mencoba membersihkan banjir kembali datang, putus asa, putus asa, putus asa. Kenapa? Karena Allah sebenarnya ingin memurnikan hati kita yang tadinya memang terhiasi oleh benda-benda itu semuanya. Sehingga ketika kita berputus asa, kita mulai move on dari dia. Ternyata kamu tak bisa diharap. Pada posisi itulah Allah akan bertanya kepada kita dengan sebuah pertanyaan yang sangat indah. Apa pertanyaannya? Setelah harta hilang, anak meninggal, bantuan gak datang, kaki patah, pembersihan berat, banjir kembali melanda, sehingga kita terduduk berputus asa. Allah tanya dengan satu kalimat pendek, fa'aina tazhabun. Nyoho kana ja. Ho kana bekeula. Fa'aina tazhabun. Mau kemana ki? Istilahnya, semua pintu tertutup. Semua yang kita usahakan gagal. Semua yang kita telepon menolak bantuan. Semua tidak terlihat akan menolong kita dengan suasana demikian. Maka Allah tanya, fa'aina tazhabun? Mau kemana kamu? Karena pada posisi itu, kita tidak punya arah yang lain kecuali balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bahaya dari rasa cinta yang sangat kuat kepada makhluk adalah kita harus siap menderita. Karena makhluk itu kullu, semua makhluk. Man 'alaiha fan. Semua makhluk itu fana. Cepat atau lambat dia akan hilang. Semakin kuat hati kita tertambat sama dia, semakin cepat kita kecewa. Semakin kuat hati kita tertambat kepada dia, semakin kuat rasa sakitnya. Maka anak-anak muda mengatakan, sakit tuh di sini. Ada katanya, apa sebab sakit? Dia. Ya kan? Hanai jabut. Kalau dia jabut, dia akan tahu bahwa dia itu fana. Itu sebabnya saya bilang di kajian ibu-ibu, mencintai suami itu haram hukumnya. Kenapa? Karena suami itu pun fana. Cepat atau lambat dia akan tidak ada. Bagaimana cara terbaik? Cara terbaik mencintai Allah, dan karena Allah menyuruhku berbakti pada suamiku, maka itu akan kulakukan dengan segenap daya upaya. Itulah yang disebut dengan aku mencintaimu karena Allah. Sehingga ketika nanti Allah mengambil dia pun nggak susah kita. Kenapa? Karena Allah ketika menakdirkan sesuatu, itu tidak pernah ada yang sebenarnya menimbulkan masalah baru. Beda dengan salah satu instansi yang mengatakan
Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Baik nak sebut. Ya. Katanya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Siapa bilang tanpa masalah? Ada dua Honda aja tak payah tapi ke gimana dia cok. Tetap akan ada masalahnya. Manusia tak pernah mampu memberi solusi yang kemudian tidak akan menimbulkan masalah lagi. Nggak pernah. Apapun yang manusia buat, yang dipikir sudah sangat hebat, ternyata ada masalah berikutnya kemudian. Saya ingat dulu waktu saya kecil itu semangka. Bukan kayak sekarang semangka. Semangka pada zaman dulu itu nggak merah-merah kali warnanya. Manisnya pun nggak manis-manis sekali. Dan bijinya di dalam banyak sekali. Sehingga waktu terpejuh semangka bubu kan? Luar biasa banyak bijinya. Dan itu dianggap masalah. Maka dibuatlah rekayasa genetik untuk menghasilkan semangka jenis baru. Dari rekayasa itu semangkanya besar, buahnya merah, manisnya luar biasa, dan yang paling hebat lagi nggak ada bijinya. Ditulis besar-besar, semangka tanpa biji. Ada fikir, kibani mana semangkanya? Bagaimana dia meneruskan keturunannya? Begitulah itu hasil lab itu. Hasil laboratorium. Dan hari ini dulu dianggap itu menyelesaikan masalah. Hari ini ternyata disadari itu menimbulkan masalah baru. Kenapa? Hasil rekayasa genetik itu sering sekali kemudian merekayasa DNA dalam tubuh kita. Menimbulkan penyakit berikutnya. Jadi tidak ada menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya. Selalu akan ada masalah baru. Ya. Tapi kalau instansi itu namanya juga iklan. Tapi kalau Allah yang buat, Allah selesaikan satu masalah, itu pasti kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah beri kepada kita musibah yang kita sebut dengan bencana, kita bilang itu bencana. Allah bilang itu bahasa cinta. Allah mau kita melepaskan diri dari selingkuhan-selingkuhan yang kita punya dalam hidup. Allah mau kita memurnikan cinta hanya kepadanya. Karena kita sudah tidak mau lagi diingatkan dengan kalimat, maka Allah buat kejadian yang membuat kita terpaksa, sehingga pada akhir semua kejadian Allah tanya, fa'aina tazhabun, jinoho kana ijalom. Nggak ada cara lain selain kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam psikologi ada salah satu teori yang dikembangkan oleh Martin Seligman. Teori itu bernama learn helplessness. Belajar putus asa. Atau putus asa yang kita alami. Apa yang terjadi? Kata teori ini, ketika orang mengalami kegagalan berulang-ulang, ketika orang menghadapi masalah bertubi-tubi dalam kehidupan, ketika orang kehilangan semua yang dimiliki, yang dianggap punya tempat untuk menggantungkan harapan, hilang semua itu, kata teori ini, maka manusia akan sangat rentan untuk merasa tidak berdaya. Dan pada posisi itu dia akan kehilangan kendali bahkan untuk dirinya. Posisi itulah yang disebut dengan helplessness. Putus asa. Tak mampu dia melakukan apapun lagi dalam hidupnya. Teori ini dikembangkan oleh orang kafir. Islam menyebut ini bukan penyakit. Orang kafir yang psikologi menyebut ini penyakit. Sehingga ada banyak orang depresi kemudian. Ada yang bahkan gantung diri karenanya. Ada yang bahkan tidak bisa move on sama sekali dalam hidup mereka. Gara-gara yang demikian.
Islam mengatakan ini bukan penyakit, tapi ini adalah energi potensial. Ini adalah energi besar yang membuat kita bisa move on setelahnya. Kenapa? Karena kalau selama ini kita punya backing harta, kita punya backing pejabat, kita punya backing A, B, C, D dan sebagainya, Allah putuskan semua backing itu karena Allah mau backing kita satu saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita sadari itu dengan sangat baik, itu justru menguatkan. Maka ada satu kalimat yang kata Nabi, itu adalah harta karun yang tersimpan di dalam surga. Apa nama kalimatnya? La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, aku memang tidak berdaya. Aku memang tak mampu melakukannya. Tak mampu melakukan apapun dalam hidupku. Apapun itu. Kecuali Engkau memberikan kemampuan untuk melakukannya. Bapak Ibu, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sering saya sampaikan bahwa setiap disuruh ceramah, sebenarnya saya bermohon kepada Allah. Apa yang saya mohon? Ya Allah, hafalan Al-Quranku tak baik, bahasa Arabku tak bagus, kemampuanku berkata-kata enggak ada, ilmu agamaku cetek, aku nggak ngerti apa-apa. Tapi mereka menelponku suruh ceramah BBC. Kalau Engkau tak beri kemampuan kepadaku ya Allah, aku tak mampu melakukan apapun saat ini. Aku ingin memberi manfaat kepada mereka. Berikan aku ya Allah. Masukkan, bisikkan kalimat-kalimat dalam telingaku yang aku sampaikan ya Allah. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari tadi sampai sekarang saya bicara, ini bukan saya. Sanuqri'uka fala tansa. Kami bacakan di telingamu sehingga kamu tidak lupa. Jadi yang saya sampaikan ini bukan dari saya. Dibacakan dari tadi di sini terus. Habis satu kalimat dibacakan lagi. Kenapa? Karena memang kita harusnya wajib hukumnya kita berputus asa dari makhluk, bahkan dari kita sendiri. Wajib hukumnya kita merasa tak berdaya. Wajib hukumnya kita merasa tak mampu. Wajib kita hukumnya merasa kita tak ngerti apa-apa. Tapi kemudian kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dalam bahasa Aceh, pet mata kap ego pujuk dro Allah Ta'ala. Itu dia ya. Pokoknya ya Allah menyokublut. Kalau aku tengok, aku mungkin gak berani bergerak, kupit mata. Terus mungkin aku bahkan gak mampu melangkah, kukap ego ya kan? Setelah itu pujuk dro Allah Ta'ala. Pada posisi itu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang terjadi sama kita, kita siap menerima. Karena kita berangkat dari baseline yang tidak ada apa-apa. Yang membuat orang sebenarnya sedih adalah ketika dia merasa dia jatuh ke bawah dari posisinya sebelumnya. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tak punya apa-apa, yang Allah titipkan sama kita pun itu bukan punya kita. Jadi kalau Pak Irwan diminta pagi ini, itu yang diminta bukan punya Bapak Ibu. Itu punya Allah yang dititipkan ke kantong-kantong kita. Bagaimana kalau seandainya kita kasih hari ini, Allah kasih lain lagi. Karena konsep rezeki itu terima kasih. Begitu kita terima, jangan dipendam. Segera kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Memang begitu. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita pendam terlalu lama, itu menunjukkan sebenarnya kita terlalu cinta sama dia.
dan kita berharap, menggantungkan harap sama dia. Ini untuk anakku 20 tahun lagi. Ini untuk ini, begini, ini untuk begini, gini. Tanpa kita sadari, kita mengasingkan Allah sebagai tempat menggantung harapan. Karena kita sudah menggantung harapan pada tabungan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dibantu oleh Allah untuk memurnikan iman kita, memurnikan hati kita, supaya di dalamnya la ilaha illallah. Tidak ada yang kita simpan di dalam, tidak ada yang kita jadikan tujuan, tidak ada yang kita jadikan orientasi dalam kehidupan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan. Kalau ada Bapak Ibu yang tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, memang itu tujuannya. Ya. Karena iman itu ada di dalam hati. Kalau seandainya hati tidak bergetar ketika diingatkan, berarti hatinya sudah ditutup. Ya, khatamallahu ala qulubihim. Maka berbahagialah orang-orang yang tersinggung. Itu berarti hatinya masih bergetar. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah tersinggung dia. Itulah dia. Ya. Menyana orang-orang begah dia kenan Allah teumkah nyanggat. Ya. Daripada kita sebut dan hana tersebut sama saja. Apa kata Allah? Wasawaun alaihim, sama mentang, ya. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم